Sejak dulu tuh gue bingung, gue tuh sebenarnya siapa. Selain itu gue bingung, gue mau jadi apa. Dan selain itu gue juga bingung, gue itu apa sebenarnya. Gue bingung sampai gue mikir dan gue ngikutin orang lain karena gue nggak tahu gue tuh siapa dan apa yang gue mau. There was once temen gue ada suka suatu hobi, ya gue ikutin aja. Dan beruntungnya hobi itu sampai sekarang melekat di gue. Gue memang ternyata gue enjoy sama hobi itu. Dan ada juga salah satu teman gue yang dia melakukan sesuatu adalah aktivitas rutinnya yang juga bisa dibilang nggak kurang bagus. Dan tidak beruntungnya gue hampir terjerumus untuk melakukan aktivitas itu. Selain itu, gue itu tipe orang yang selalu mengikuti tanda kutip kata-kata orang lain. Oke, mungkin opini dari orang lain itu bagus, cuman mendengarkan opini orang lain itu tidak sepenuhnya menjadi hal yang bagus buat kita. Karena kalau kita berterus-terusan sumber dari ilmu kita itu opini orang lain tanpa mempertimbangkan dengan diri kita sendiri, menurut gue itu nonsense. Anggaplah ikan nanya tips untuk berenang ke seekor monyet. Mungkin kita sering dengar tentang cerita-cerita atau tanda kutip gambaran seperti, oh kalau di sekolah itu gak boleh cuma diajarin cara berenang karena yang cuma bisa cuma ikan. Ini same case. Ikan gak bisa nanya ke seekor monyet tips berenang. Monyet pun gak bisa nanya ke ikan gimana tips memanjat. Tapi seekor ikan bisa nanya ke ikan lainnya tips untuk berenang. Dan kalau memang tipsnya itu bisa digunakan, maka bisa dipertimbangkan ke diri ikan itu sendiri. Contoh gue melakukan menghadapi suatu pergumulan. Gue menghadapi suatu pergumulan. Dan gue nanya insight-nya ke orang. Tapi ketika gue sudah dapat sebuah insight, harus kita pertimbangkan. Masuk gak ke kita? Jangan kita ambil sepenuhnya. Karena kalau kita selalu mengambil insight dari orang sepenuhnya tanpa kita lihat dulu apakah itu cocok dengan kita, apakah itu satu arah dengan kita, dan apakah itu fit, apakah itu cocok dengan apa yang sedang kita alami. Gak mungkin kan, misal kalian lagi ada yang tanda kutip kalian lagi baru putus, terus ada teman kalian bilang, udah cewek mah gitu biasa aja, ya udah tinggal cari cewek lain. Ya nggak gitu. That's not the right mindset. Jadi tidak semua hal itu kalian harus dengarkan dari orang lain. Kalian juga harus punya pendirian diri sendiri. Itu yang membuat kalian diri kalian sendiri. Punya pendirian di diri kalian sendiri itu adalah sebuah langkah untuk mencari jati diri kalian yang sebenarnya. Kalian lahir sendiri dan kalian mati sendiri. Gue sempat dengar ada this saying in Arabic, tapi kalau ditranslate, saya lahir dari rahim ibu saya sendiri dan saya akan mati sendiri. Saya akan dikubur sendiri. Saya akan masuk neraka sendiri. Juga masuk ke surga sendiri. Kalau kita kulik apa arti dari that saying, kita bisa ambil makna. Yang pertama, don't care too much to people. Kalau kalian gak bisa care ke diri kalian sendiri, jangan terlalu peduli ke orang lain kalau kalian gak bisa peduli ke diri kalian sendiri. Kedua, itu juga bisa menggambarkan sebuah gambaran bahwa karena gue lahir sendiri, gue bukan lahir dengan orang lain. Ini kalau konsepnya twins beda ya. Kalian lahir sendiri, kalian bakalan punya cerita sendiri, kalian bakalan punya pergumulan sendiri, kalian bakalan memiliki permasalahan sendiri, solusi sendiri. Apapun itu kalian ujung-ujungnya bakal sendiri. Oke, maybe some people bakal ngomong, tapi Will, ada kok orang yang ngebantu gue. Iya, mereka membantu, tapi apakah mereka yang menyelesaikan masalah tersebut? No. At the end, kalian yang menyelesaikan masalah-masalah kalian. Terlepas dari apapun itu masalahnya. Misal, ada seorang
pengacara, ya pengacara lagi membantu kliennya yang mau dipenjara terus diringanin. Ya, at the end dia cuma ngebantu, tapi yang benar-benar menyelesaikan masalah tersebut ya aksi dari sang terdakwa tersebut, gitu loh. So, langkah pertama untuk mencari diri kalian sendiri, mencari jati diri kalian sendiri, first things first, learn to know about yourself. Belajar kalian tuh sebenarnya siapa, gimana pola pikir kalian, bagaimana pola masalah atau pola apapun itu yang ada di hidup kalian, kalian pelajari. Fakat asik. Selain itu, kalian juga harus bisa belajar mengikhlaskan. Kalian harus bisa belajar bahwa tidak sepenuhnya hal-hal itu buat kita, atau tidak segala hal itu pantas buat kita. Belajar mengikhlaskan itu salah satu. Karena kalian harus, misal nih ada orang yang kok gue gak jago musik sih. Oh tapi in the other hand dia jago di bidang misal apa, dia jago di bidang bisnis. Yaitu belajar mengikhlaskan, belajar bersyukur. Nah itu, menurut gue ikhlas sama bersyukur itu berbanding lurus, ya. Mereka saling melengkapi. Dengan kalian ikhlas, kalian juga bisa bersyukur. Kalian bersyukur, kalian mengikhlaskan apa yang kalian punya. And last thing, ini juga correlate, berhubungan dengan apa yang namanya bersyukur. Gue cuma pengen bilang, kalau kalian lagi menghadapi suatu masalah atau kalian stress, overthinking, apa segala macam, belajar buat menghargai apa yang kalian punya sekarang. Don't overstress too much about masa depan kalian. Kalau sekarang, detik ini kalian lagi nonton, kalian lagi apa, kayak lagi makan, lagi latihan, atau apapun itu, kalau kalian nggak bisa menyelesaikan apa yang ada di depan mata kalian sekarang, jangan terlalu stresin apa yang ada 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Yes, lu boleh pikirin. Tapi kalau lu terlalu banyak memikirkan apa yang ada di depan, lama-kelamaan apa yang di depan mata kalian sendiri, kalian bakal nggak lihat. Kalian ngelihat, misal nih, ibaratnya kalian lagi naik motor, 10 km ke depan ada truk gede banget. Saking kalian plototin itu truk, depan mata kalian ada motor juga, kalian nggak lihat. Itu ibaratnya. And trust me, overthinking, isi kepala kalian, your own mind will kill you. Apa yang kalian pikir, whatever is in your mind, it's either bakalan ngebunuh lu atau bakalan nyelamatin lu. Dan itu salah satu langkah buat pertama nyelamatin kalian dan untuk mencari siapa diri kalian. Jangan membuat isi pikiran kalian seakan-akan, aku orang jahat, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. No. Kalau Tuhan mengizinkan, y'all can do anything y'all ever wanted. And please, make it a good thing. Biarkan itu menjadi hal yang baik. Ya, jangan mau ngelakuin hal-hal jahat, come on. In 2025, gitu. Jadi, belajar untuk nerima kalian apa adanya, belajar untuk bersyukur apa adanya, apa yang kalian punya apa adanya. Keep going. Mungkin yang nonton ini masih muda, please keep on going. Gue masih 15 tahun. Next month gue 16. Asik. Birthday. Tapi kalian masih punya kesempatan ya. Dan ketika kalian masih memiliki kesempatan untuk hidup, untuk merasakan yang namanya kehidupan ini, to explore things, untuk menelusuri, menjelajah, lakukan itu. Why not? Ada gunung-gunung, ada lautan, ada alam, ada teknologi, ada ilmu-ilmu dunia ini. Pelajarin semua, explore things, come on. Don't just sit there di kursi lu mikir, aku orang buruk, ya udahlah, depresot. Gua ngomong ini bukan karena gua tanda kutip so tau. Trust me, gua udah pernah ngelewatin itu sebelumnya, and it doesn't feel any good. Well, it does. Gua mengekspresikan rasa sedih gua. Cuman kalau terus menerus, kalian mau maju gimana? And that's the problem in these modern days. People modern days. You feel me? Please, belajar untuk menghargai apa yang kalian punya sekarang. Know that kalian itu diri kalian sendiri, dan orang lain yang memang orang lain. Jangan menyamakan
pelajarin apa yang memang baik dari orang lain, dan abaikan apa yang keburukan, yang namanya keburukan di dunia ini abaikan, tinggalin. Just be better. Si Indian, that's for you. Ciao.